Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita satu hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Kami bersyukur buat segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Engkau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini terambil dari kitab Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan melalui Nabi Yesaya memberitakan kepada umatnya mengenai rencana untuk menyelamatkan umatnya. Berita ini sungguh membahagiakan mereka, sebab pada waktu itu mereka sedang berada di tahun-tahun yang gelap dan penuh frustasi. Mereka telah pulang dari pembuangan dan dalam pengharapan besar dapat membangun kembali bait suci Yerusalem. Namun pembangunan terhambat. Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Terjadilah ketegangan-ketegangan dan banyak orang membangun rumahnya sendiri-sendiri. Ketidakstabilan ekonomi dan politik pun menghambat rencana pembangunan bait Allah. Sementara ketentraman yang diharapkan tak kunjung datang. Para imam menyalahgunakan kedudukan mereka. Rakyat menyembah dewa-dewa di samping Tuhan, dan perayaan Sabat pun mereka anggap remeh. Dalam situasi seperti itu, utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang memberikan harapan dan kesadaran baru agar umat Tuhan hidup dan percaya terus. Mereka diberikan pengharapan bahwa pasti Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimanakah cara Tuhan menyelamatkan mereka? Tuhan akan menyatakan kebenaran dan keadilannya. Melalui itu semua, umat Tuhan akan mengalami keselamatan sehingga merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang selama ini mereka harapkan. Allah memanggil setiap umat yang diselamatkan untuk hidup taat melakukan hukum Tuhan. Ketaatan ini dijiwai oleh hati yang bersuka cita, bukan karena terpaksa. Umat Tuhan dipanggil mensyukuri keselamatan yang Tuhan janjikan dengan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Bila mereka dengan sukacita hidup dalam ketaatan, niscaya mereka akan selalu merasakan kebahagiaan. Sejauh manakah kita telah menyatakan rasa syukur atas keselamatan dengan hidup mentaati hukum Tuhan? Orang yang hidup dalam ketaatan akan mengalami damai sejahtera yang membahagiakan. Sebaliknya, orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hidupnya akan diombang-ambingkan oleh kekhawatiran dan ketakutan sehingga tidak ada damai sejahtera. Bagaimanakah agar kita menjadi umat yang taat? Ada sebuah penelitian yang menarik. Di sebuah kelas taman kanak-kanak, seorang guru berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen ini di atas meja. Ibu ada keperluan sebentar di kantor. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagikan semua makanan ini untuk kalian." Tanpa sepengetahuan anak-anak, para peneliti memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan anak-anak itu. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera mengambil kue dan permen itu. Sebagian anak mulanya ragu. Namun melihat sikap teman yang lain, mereka pun ikut mengambil. Hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk. Dengan cermat, para peneliti mencatat perilaku setiap anak. 30 tahun kemudian mereka mengadakan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut. Ternyata anak-anak yang dulu taat kini menjadi orang yang berhasil. Sedangkan anak-anak yang tidak taat menjadi orang-orang yang gagal, baik dalam rumah tangga maupun karir yang mereka bangun. Untuk menjadi taat diperlukan latihan sejak muda dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Apakah kita ingin menjalani hidup yang diliputi kebahagiaan? Jika kita menginginkan hal seperti itu, belajarlah taat mulai dari sekarang, karena ketaatan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk hidup taat terhadap segala perintah-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan yang daripada-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada Tuhan, dan apapun aktivitas dan kegiatan mereka. Berikan kesehatan, kebijaksanaan, berikan sukacita yang melimpah kepada mereka Tuhan. Berkati mereka di setiap pekerjaan mereka Tuhan, tambahkan rezeki. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dalam proses studi mereka saat ini. Kiranya Tuhan yang membimbing dan mengarahkan mereka, sehingga mereka mampu melewati setiap proses studi mereka dengan baik, dan mereka dapat menggapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan. Begitu juga Tuhan dengan anak jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan pasti akan menemani mereka dan menunjukkan kepada mereka suatu pekerjaan yang baik dan layak, sehingga mereka dapat bersukacita Tuhan dalam kehidupan mereka dan semakin memuji Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak jemaat-Mu yang pada saat ini merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkaulah yang menunjukkan seorang pasangan hidup yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, yang taat kepada-Mu, sehingga ketika mereka membangun rumah tangga mereka dapat menjadi pasangan hidup yang baik dan menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, berkati obat dan medis yang merawat mereka, sehingga mereka mampu kembali sehat Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga yang menjaga. Berikan kekuatan, kesabaran, kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, supaya setiap keluarga yang menjaga jemaat yang sakit Tuhan, mereka mampu melewatinya dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bumi kami. Sampai saat ini Tuhan, kami masih dilanda wabah COVID-19. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, jagai dan lindungi kami, sehingga kami dapat terbebas dari wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini. Berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka semakin memahami dan mengerti setiap firman-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Berdoa juga Tuhan buat seluruh para halado-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga setiap para halado Tuhan mampu menjalankan pelayanan mereka dengan baik, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.